Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Sabtu 23 Mei 2020. Dari Gedung Gereja Jemaat Lahairoi Balikpapan, kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat, dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui kidung pujian PKJ 127 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengangkat puji dan syukur atas berkat kesehatan yang Tuhan masih limpahkan kepada kami. Nyata ya Tuhan, Tuhan telah memberkati setiap kami, setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2020, terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai 18. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya di atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak ia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini telah mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko,
Berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Ya, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Yang menjadi tema renungan kita pada malam hari ini ialah ketekunan membuahkan hasil. Ketekunan membuahkan hasil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu jika diupayakan dengan baik dan yang dikerjakan dengan tekun, maka cepat atau lambat, segala yang dikerjakan dan diharapkan pasti membuahkan hasil. Elisa menggunakan kesempatan untuk menyatakan permintaannya kepada Elia, agar kuasa yang diberikan Tuhan Allah kepadanya diberikan kepada Elisa sebelum Elia diambil oleh Tuhan. Elisa sadar benar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Ia tahu kuasa yang dimiliki oleh Elia saat itu adalah kuasa dari Tuhan. Karena itu, untuk melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia, dengan berjuang penuh, Elisa berusaha mendapatkan kuasa yang dari Tuhan itu. Berkat kegigihannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun berkali-kali Elia menghalangi Elisa untuk menemaninya, namun Elisa masih tetap bertahan. Ia berjuang demi masa depan pelayanannya. Akhirnya, selain ia dapat melihat gurunya terangkat ke sorga pada pembacaan ayatnya yang ke-10, bonus berikutnya ialah jubah Elia pada ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14, ditinggalkan untuknya. Jubah Elia merupakan simbol kehadiran kuasa Allah bagi Elisa. Dengan jubah dari sang guru, Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dari Tuhan. Upaya permohonan yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia memberikan gambaran kepada kita bahwa ketekunan dalam mengerjakan sesuatu dapat membuahkan hasil. Itu berarti bahwa dalam mengusahakan segala sesuatu dibutuhkan keyakinan, bahwa dalam menempuh perjalanan kehidupan dibutuhkan perjuangan untuk tetap menanti dan mengusahakan anugerah. Tuhan dalam kehidupan kita adalah karena tanpa anugerahnya kita bukanlah siapa-siapa. Hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita mencapai harapan-harapan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan adapun pokok-pokok doa yaitu ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Anton Esmanda dan Ibu Rita Palaklangan. Dan yang berulang tahun, yang pertama adalah Bapak Sudarto Gustaf Batu, Saudara Geri Batara Rutu, Anakda Kristabel Alventri, Anakda Nelson Petrus. Kita juga mendoakan anggota jemaat dalam keluarga, pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari. Serta kita berdoa untuk pelayanan renungan malam dan doa agar tetap berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk renungan yang boleh disampaikan melalui hamba-Mu ini. Bersyukur buat Roh Kudus Tuhan yang boleh menjadikan hamba-Mu ini pelayan dalam renungan malam hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Biarlah kami dapat terus menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan itu. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami membawa doa kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang boleh menikmati penambahan usia pernikahan.
Biarlah Tuhan tetap memberkati, memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita dalam rumah tangganya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan telah tambahkan usianya. Biarlah melalui penambahan usia ini, setiap anak-anak Tuhan semakin mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan, semakin sehat, dan anak-anak Tuhan boleh semakin memuji nama Tuhan. Dan pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang sedang menonton maupun yang ada di rumahnya masing-masing dengan segala aktivitasnya. Tuhan berkati setiap anggota jemaat Tuhan ini, berikan selalu kesehatan, berikan hikmat, berikan ketekunan. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang anggota jemaat Tuhan dapat terus berusaha dalam kehidupannya masing-masing. Jauhkan daripada kami halangan, rintangan, bahkan sakit penyakit, khususnya yang Tuhan tahu sendiri bahwa virus COVID-19 ini masih ada. Biarlah Tuhan menjauhkan daripada kami penyakit-penyakit tersebut. Ajarkan kami untuk selalu menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami. Mau sadar dan patuh, khususnya apa yang telah diberikan melalui pemerintah. Biarlah kami akan menjadi anggota jemaat, warga-warga gereja Tuhan yang patuh pada aturan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk renungan malam ini ya Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai. Biarlah Tuhan tetap memberkati Bapak Pendeta beserta teman-teman di multimedia. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan untuk menjadi saluran berkat pemberitaan melalui renungan malam. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang beragama Muslim yang besok akan menikmati Hari Raya Idul Fitri. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan kekuatan, berikanlah kebahagiaan kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan Hari Raya itu dengan penuh sukacita. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, sambut doa kami, permohonan kami, sukacita kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.